somebody's home. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Resep untuk memelihara kasih sayang adalah selalu dapat menerima orang yang kita sayangi apa adanya, yakni dengan segala kelemahannya sebagai manusia. Karena tak ada manusia yang hanya penuh dengan kelemahan. Setiap orang memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki kelebihan-kelebihan. Tinggal kita mau mensyukurinya atau tidak. Maka sebelum yang lain-lain, pusatkan perhatian kita kepada kelebihan-kelebihan orang-orang yang kita sayangi, bukan pada kelemahan-kelemahannya. Syukurilah kenyataan bahwa orang yang kita sayangi itu memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang lain. Nah, apakah keharusan menerima orang yang kita kasihi apa adanya itu berarti kita tak boleh berbuat apa-apa untuk memperbaiki? Tentu saja tidak. Selama dilambari kasih sayang, kita bukan hanya boleh, melainkan malah wajib berusaha untuk memperbaiki keadaan. Hanya saja, dalam setiap titik di sepanjang proses itu, kita harus selalu sedia untuk menerima keadaan apa adanya. Dengan cara ini, kita tetap bisa saling memperbaiki, tapi tetap selalu bersyukur. Bukan hanya terhadap apa-apa yang lebih, melainkan juga apa yang tampak sebagai kekurangan-kekurangan. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2010 bersama saya Dave Emerald. Dan seperti biasa, Anda akan ditemani oleh teman sharing kita yaitu Siwo Agus Hidayat. Dan kami juga membuka line telepon serta SMS untuk Anda. Telepon di 021898350905 atau SMS di 0818801058 untuk Anda yang ingin sharing pada malam hari ini. Oke, kita sapa dulu teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini untuk kesekian kalinya kita menggunakan HP FM. Oke. HP FM. Baik, sehat Siwo ya? Ya, Sehat? ya biasa. Biasa saja. Harusnya luar biasa ya. Ya, ada yang sehat, ada yang kurang. Itu Logis, baiklah kalau gitu. Baik, Light Audience, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi atau membuka acara ini. Silakan telepon di 021398350905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Bu? Sama Hanita di Jakarta. Silakan Hanita. Langsung saja. Ya. Mau bertanya sama Siwo. Siwo, bagaimana cara mengontrol emosi diri? Soalnya saya suka cemburu pada suami saya. Gitu. Dan gampang tersinggung. Dan juga mudah marah. Suami saya, Mas Abias. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diwakili sama anaknya atau gimana? Kenapa nggak istrinya langsung? Baru. Kemarin kan Mas Abias masuk. Oh gitu. Baru kan menikah. Oh iya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bu Anita ya. Silakan Siwo. Ini sudah dibuka oleh Ibu Anita di Jakarta tentang cara mengontrol diri, emosi dan segala macamnya. Apalagi dalam hal cemburu. Hanifah apa Mbak?
Anita. Hanita katanya. Hanita atau Hanifa? Ya, itulah pokoknya orangnya itu deh. Iya. Ya, monggo coba dibuka. Oke, saya dulu ya. Iya. Kepada seluruh rekan-rekan di Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, pada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi thahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Semoga bermanfaat dalam rangka kita berproses menuju kesejatian diri. Sebagaimana biasa, pengantar yang wajib saya sampaikan adalah, pertama sekali adalah bahwa saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Jadi posisikan saya sebagai teman Anda. Apa yang akan saya sharingkan tentu yang saya pahami, saya yakini benarnya, namun itu baru kebenaran yang sekapasitas kemampuan saya memahami, sehingga masih sangat relatif dan tidak ada jaminan sama sekali untuk itu pasti benar. Dan saya juga tidak sekapasitas untuk mewakili pihak manapun, apalagi mewakili komunitas, mewakili mazhab, apalagi mewakili agama, atau mewakili kebenaran, tidak. Saya hanya punya kapasitas mewakili diri saya sendiri yang masih dalam rangka berproses dan berproses. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, tapi juga jangan tergesa ditolak. Menerima atau menolak merupakan satu keputusan, satu sikap, merupakan sebuah sebab yang pasti akan diikuti oleh akibat logis. Itu pengantar yang wajib bagi saya itu. Ya, maksudnya agar saya tidak terlalu berat untuk menanggung beban tanggung jawabnya. Kalau apa yang saya sampaikan ini diketahui, difahami salahnya, sangat siap untuk dikritisi, direvisi, bahkan direkonstruksi. Semoga bisa menambah data, bisa menambah wawasan, atau bisa menambah perbandingan. Kita harus siap selalu berproses diri menuju yang lebih baik. Meskipun di antara kita bisa berbeda pendapat, berbeda kesimpulan, pemahaman terhadap kebenaran. Logis-logis saja, karena mungkin sumber informasinya beda, kemudian mutu informasinya juga mungkin berbeda, daya serap kita terhadap informasi juga berbeda, latar belakang kepribadian kita juga berbeda, kecerdasan, keikhlasan masing-masing berbeda. Jadi sangat logis, sangat wajar kalau di antara kita itu ada perbedaan-perbedaan. Namun manakala perbedaan itu kita sikapi secara proporsional, maka justru akan menambah positif dalam dinamika kita berinteraksi sosial. Sehingga justru karena perbedaan-perbedaan itulah sharing ini menjadi berguna. Kalau sudah tidak ada perbedaan, pertama sharing kan? Ya, itu aja. Dan apapun pemahaman yang kita pahami saat ini, dengan mungkin termasuk perbedaan-perbedaan pendapatnya antara kita, tapi kayaknya yang menjadi penting, kita perlu tanya kepada diri kita sendiri, apakah saya selalu berproses maju atau tidak? Apakah saya selalu berproses untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi atau tidak? Atau sebelum itu, apakah sekarang ini saya mentaati kebenaran yang saya pahami sebelum mencari dan mendapatkan kebenaran yang lebih ber. Itu kira-kira sebagai pengantarnya, dan kita akan masuk ke topik pertama yang sudah disuguhkan oleh Mbak Hanifah. Yang pertama, kalau kemarin saya bisa langsung berhubungan dengan Mas Abias, sekarang kepada Mbak Hanifah, ini Nyonya Abias. Selamat memasuki dunia baru,
selamat memfungsikan sarana baru, yaitu sebuah sarana perpaduan dua pribadi yang semoga saling bisa mengisi sehingga terjadi partner dalam rangka berproses menuju kesejatian dirinya masing-masing. Semoga pernikahan dan keluarga panjenengan bisa merupakan satu sarana untuk lebih memfokuskan terhadap tujuan dan bisa lebih saling melengkapi. Yang kemarin belum ada sarana keluarga, sekarang sudah ada. Semoga bisa semakin menaikkan mutu dari niat-niat kita, sehingga kita bisa menjadi penghamba Tuhan 24 jam sehari, dan itu bisa diterapkan di dalam kegiatan berumah tangga. Dan yang terakhir, semoga masing-masing ini sang mempelai laki-laki maupun mempelai wanita, di masing-masing bisa saling konsentrasi tugas. Yang terpenting bagi suami adalah melaksanakan tugas sebagai suami. Yang bukan tugas suami tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Bagi istri yang terpenting konsentrasi terhadap tugas seorang istri. Yang bukan tugasnya nggak dilakukan nggak apa-apa. Ada contoh dua figur yang luar biasa. Figur yang pertama, dalam sejarah kita diajarkan keteladanan Nabiullah Rasulullah Nuh alaihissalam. Dalam kisah, dalam riwayat historinya, Nabi Nuh sebagai figur kebenaran, tetapi istrinya dan anaknya itu bertolak belakang dengan misi yang dibawa oleh suaminya. Saya membayangkan kalau suami ala zaman ini punya problem seperti Nabi Nuh, pasti suami istrinya juga dituntut cerai, sudah diceraikan gitu. Tapi pada kisah itu, pada teladan itu enggak gitu. Ya, yang bisa saya petik salah satunya adalah seorang suami akan bisa lebih bijak, akan bisa lebih fokus pada saat dia melaksanakan tugas suaminya. Soal istrinya mau bagaimana, udahlah, kita nggak ngerti kok, dan juga tidak bisa memaksa istri harus bagaimana. Yang terpenting adalah sebagai suami, saya melaksanakan tugas sebaik-baiknya, apapun hasilnya, apapun respon dari istri. Itu dia yang memanage, tapi kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Istri juga, saya sebagai seorang istri, yang terpenting adalah saya melaksanakan tugas saya. Bagaimana respon suami terhadap saya itu tidak terlalu penting. Karena saya melaksanakan tugas ini karena perintah Tuhan, karena perintah Allah. Seandainya pun suami tidak merespon, suami bahkan bersikap buruk dan sebagainya, itu tanggung jawab dia, itu urusan dia. Itu yang akan memanen hasilnya dia juga. Kalau ada suami buruk, istri nggak boleh ikut buruk. Harus selalu konsentrasi, fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi terhadap tugasnya. Suami juga begitu. Pada saat istrinya buruk, dia aja buruk. Yang penting, saya sebagai suami nggak boleh ikut buruk. Harus selalu baik, selalu fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi terhadap tugasnya. Ada contoh figur yang luar biasa juga. Kalau tadi itu contoh seorang suami yang saya ambil salah satu, kenapa beliau bisa begitu? Itu salah satunya adalah itu, konsentrasi pada tugas dan tidak orientasi hasil. Orientasinya selalu orientasi tugas, bukan orientasi hasil. Nah, ada figur perempuan namanya Siti Asyah, suaminya Fir'aun. Siapa yang tidak tahu, dalam sejarah Fir'aun itu kan sangat buruk. Tetapi istrinya, mungkin kalau model istri sekarang, itu pasti sudah nuntut cerai deh. Suami saya ini sudah ganti bosnya kafir misalnya gitu ya. Tapi yang terjadi tidak begitu. Ya, kenapa Siti Asyah bisa menahan diri untuk tidak menuntut cerai kepada suaminya? Padahal suaminya itu
musuh gurunya, yang anak angkatnya, yang juga guru spiritualnya, ya Nabi Musa. Kenapa dia bisa untuk memanage diri sehingga tidak menuntut carikan aku, gitu ya, pulangkan aku ke rumah orang tua aku? Kenapa tidak ada kalimat itu? Ya, sepanjang yang saya pahami dari pelajaran itu, salah satunya adalah bisa bersikap seperti itu pada saat kita orientasinya kepada tugas, bukan kepada hasil. Kalau kita orientasi hasil, sebagaimana yang diajarkan oleh cara berpikir pada umumnya, yang populer itu selalu ngajari kita orientasi hasil, sehingga kita sangat mudah kecewa, sangat mudah untuk cemburu, sangat mudah marah. Karena apa? Karena target kita nggak kesampaian, keinginan kita nggak tercapai, kehendaknya tidak bisa terwujud. Tapi kalau kita rubah pola pikir kita, orientasi kepada orientasi tugas. Ini saya punya tugas yang sangat mulia karena ini perintah Tuhan, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya menghamba Allah sebaik-baiknya. Titik, apapun hasilnya. Ya, jadi kalau kita pakai itu saja, kayaknya kita sudah sangat bisa untuk mengontrol diri. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana cara mengontrol emosi? Saya itu sering cemburu sama suami, kadang marah-marah gitu ya. Saya tindak satu hal, menurut saya secara logis pasti bahwa itu karena orientasi hasil, bukan orientasi tugas. Ya, jadi bukan orientasi cara, tapi orientasi hasil, bukan orientasi proses, tapi orientasi produk. Seperti yang dikembangkan sama sepak bola Belanda, sepak bola Brasil saat ini. Yang penting menang, bila perlu kasar nggak apa-apa, gitu kan? Beda dengan Spanyol loh. Spanyol yang penting bermain indah, santun, tidak pakai keras, tidak nakal, gitu. Untuk sepak bola. Ya, persepak bolaan antara suami dan istri, jangan ke orientasi hasil, orientasi tugas saja. Apapun hasilnya. Ya, kalau pada saat kita fokus tujuannya benar, pas pada niatnya juga benar, kemudian kita ada di dalam tugas penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, apapun yang terjadi baik. Orang yang benar, apapun yang terjadi baik. Dia mau dicerca ya baik, itu akan mengurangi kotoran spiritualnya. Dia mau difitnah ya baik, itu akan membantu dia bertobat karena mengurangi dosa-dosanya. Dia dipuji, dia juga tidak lupa diri. Dia mau diasingkan, itu sebuah kafaroh. Jadi orang yang benar dalam posisi penghamba kepada Tuhan, itu apapun yang terjadi baik. Ya. Pada saat kisahnya Nabi Nuh, istri mau berbuat apa sepanjang tugas Nabi Nuh sebagai suaminya dilaksanakan, istri mau apa, yang ngambil keputusan ya istri itu. Karena suami kan menjadi partner, tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya. Sebagaimana Siti Asyah, istri Fir'aun, dia tetap fokus pada tujuannya, selalu menjaga niatnya, dan dia selalu fokus terhadap tugasnya. Tugas sebagai seorang istri dia lakukan meskipun suaminya sangat buruk, itu kan urusan dia, ya. Ya, kalau suami buruk kita nggak boleh kalau ikut buruk. Saya pernah ditanya, tapi ini sambil guru ya, yang nanya kayaknya kurang ajar itu. Siwa bagaimana seandainya istri Siwa selingkuh? Ya, saya jawab ya karena dia tanyanya pakai gayanya itu sambil bercanda, saya jawab dengan bercanda. Ya biarin gitu. Yang penting saya tidak gitu. Tapi sebagai suami, oh iya, tugas suami tetap harus dilaksanakan. Apa tugas suami? Mendidik istrinya, membantu istrinya, mengayomi istrinya, mensupport istrinya, semua ke arah-arah yang baik gitu. Tapi kalau tugas sudah dilakukan, istrinya tetap buruk, kita mau apa? Kita mau kecewa. Apa kalau kita kecewa bisa merubah dia? Oh tidak. Justru kalau kita tidak ketularan buruknya, itu akan mempunyai pengaruh positif terhadap keburukan istrinya.
sudah dipengaruhi positif pun istrinya masih buruk, wah itu berarti power buruknya memang lebih besar. Sedemikian juga seorang istri, suaminya mau berbuat apa, itu tanggung jawab dia lah. Yang penting saya melaksanakan tugas sebagai seorang istri sebaik-baiknya. Entah mau direspon sama suaminya mau terima kasih, mau enggak, itu urusan dia. Kita harus beri kemerdekaan dia sepenuhnya sebagai manusia yang diberi kemerdekaan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi kalau kita bisa konsentrasi terhadap tugas kita coba rubah orientasinya ke orientasi tugas, orientasinya ke orientasi ikhtiar, bukan orientasi target, bukan orientasi hasil. Hidup kita akan jauh lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis, lebih strategis, lebih efisien. Itu misalnya. Nah, tetapi proses ke arah itu kayaknya nggak mudah. Kenapa? Karena butuh melenturkan ego kita. Ya, ego saya itu punya keinginan. Ya, kalau saya itu begini, itu mestinya istri saya begitulah. Saya sudah berbuat baik, saya sudah minta maaf, saya sudah memaafkan. Mestinya direspon seimbang lah, sehingga ada keseimbangan. Itu maksud kita begitu. Tapi apa setiap keinginan kita bisa tercapai seperti itu? Belum tentu. Sebagaimana seorang istri yang dia sudah sangat takzim kepada suaminya, menghormati suaminya, dia laksanakan tugas-tugas keistriannya, suaminya malah selingkuh. Ya, seorang istri pada saat dia konsentrasi tugas sebagai penghamba Tuhan, biar saja. Yang penting saya tidak boleh ketularan buruknya. Yang penting saya selalu di dalam real tugas penghambaan saya kepada Tuhan. Toh Allah Maha Tahu, dan Allah itu bos yang paling bijak, paling baik. Kalau ada manusia itu yang menghamba kepadanya, ya fasilitasnya pasti lebih tuh dibanding yang tidak menghamba kepadanya. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Hanifah. Mungkin kalau kita masuk ke daerah, kita kupas secara mekanisme kepribadian, di sana ada nafsu, ada nurani, ada pikiran, dan lain-lain, itu kan sudah sering kita bahas. Nah, sekarang saya ingin kepada bentuk formulanya saja. Pada saat tiga formula ini ada pada Mbak Hanifah, maka rasa cemburu itu akan bisa berubah menjadi positif. Atau bahkan cemburu itu kayaknya sih pusatnya ada di bentuk egoisme. Ya, keakuan di situ. Merasa terlalu banyak memiliki kepada suaminya, sehingga pada saat tidak sesuai dengan egonya, terjadilah cemburu. Tolong, suami Anda bukan milik Anda. Partner Anda ya, tapi bukan milik Anda. Pasangan hidup ya, tapi bukan milik Anda. Ya, maka cemburu akan terkurangi. Dan bisa energi itu berubah ke bentuk-bentuk positif yang lain. Marah, apa sih marah? Kenapa marah? Karena ada tuntutan ego di situ kan. Kalau yang kita tuntut adalah konsentrasi tugas kepada Allah, saya yang penting melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya itu dapat tugas suci, tugas mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi istri. Nah, yang penting saya laksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Apapun responnya, apapun yang akan terjadi. Kalau suaminya malah tambah buruk, ya biar. Yang penting saya tidak ketularan buruknya. Saya harus selalu ada dalam koridor penghambaan kepada Allah. Sudah pasti, damai, sejahtera, bahagia, tentram, rezeki ikut deh. Gak percaya, bukti lagi kayak iklan. Itu kayaknya, saya kembali ke puasnya, Bos. Mudah-mudahan Mbak Hanifah nggak puas deh. Iya, betul. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau nggak puas nanti lewat HP FM. Ya, sekarang HP FM. Iya. Jelas jam tayang. Ntar ya jam 10. Ada jam besuknya. Jam besuknya. Ya. Kalau malam jam 22 sampai dengan 24 gitu ya. Siang malam. Kalau malam, kalau 10 siang. 10 sampai 12 siang atau malam. Iya, betul. Baik,
Silakan, kami masih buka di 021398359505. Tadi menarik sekali, ada nyambung-nyambung soal bola tadi kan. Ya, jadi Spanyol menang dengan gayanya yang indah. Cia, Oke, kami terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Baik, masih kami tunggu di 0213983595. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Mas? Rohmat Setiawan. Pak Rohmat Setiawan di Tebet. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Siwo, pertanyaan terakhir ya. Kalau kemarin bahagia, sekarang kemuliaan hidup atau mulianya hidup dunia akhirat. Begitu. Kenapa? Tolong diganti ya. Ya, kurang jelas nih Pak. Kurang jelas dari pertanyaan. Suaranya pecah. Bagaimana caranya menuju dan meraih hidup mulia dunia akhirat? Oke. Ya. Gitu aja Pak Rahmat. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini agak di kereta barangkali ya. Jadi... Mungkin. Ya, kepada Mas Rahmat Setiawan di Tebet, bagaimana caranya untuk meraih hidup mulia dunia dan akhirat? Ini satu pertanyaan ini menjawabnya seluruh konsep nilai kehidupan dan seluruh agama. Pertanyaannya satu ini, bagaimana cara meraih bisa hidup mulia dunia dan akhirat? Ya, jadi jawabannya itu kita harus belajar semua nilai-nilai kehidupan dan seluruh nilai-nilai agama. Ya, itu jawabannya. Tapi kan bukan itu ya, itu bukan jawaban. Tapi begini, yang bisa yang terpikir oleh saya, yang saya sharingkan adalah terinspirasi dari sebuah riwayat hadis yang menurut saya pelajari di buku-buku itu hadisnya sahih, meskipun saya nggak buktikan apa sahih benar apa enggak, karena di luar bidang saya. Kurang lebih redaksionalnya, saya tidak sedang mensarai hadis itu, tidak. Saya akan cerita saja apa yang saya tangkap dari hadis itu dan apa inspirasi-inspirasi yang masuk ke dalam pemahaman saya dari redaksionalnya begini. Man arada dunya alaihi bil ilm wa man arada al akhirata alaihi bil ilm wa man arada huma alaihi ma bil ilmi. Wah, ini tarik ya ini. Ya, dalil itu bukan itu ya. Kita kemarin sudah bahas kan apa dalil, apa dal, dan apa madlul. Saya tidak akan cerita itu sok-sokan saja ya, sok-sokan, waduh, hafal hadis gitu ya, agak sok-sokan dikit nggak apa-apa ya. Tapi tidak penting itu. Yang penting bagaimana kita mendapatkan inspirasi-inspirasi dari riwayat itu, dari hadis itu, yang berguna bagi hidup kita. Yang pertama yang saya pahami diantaranya dari pelajaran terhadap syarah hadis itu begitu. Satu, untuk kita bisa meraih sesuatu apapun, untuk kita bisa melaksanakan tugas apapun, ya, nah yang sifatnya duniawi murni atau ukhrawi murni atau duniawi dan ukhrawi, itu syarat pertama adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Mau bikin teh, itu pun harus sebelumnya ada ilmunya. Mau ngelepas sekrup itu, ada loh sekrup itu bukanya ada kanan, tapi ada yang bukanya ke kiri. Itu juga harus ada ilmunya. Kalau tidak pakai ilmu, tidak bisa. Meskipun kita sering mendengar istilah teori gitu ya, tapi teori adalah hal terpenting pertama sebelum kita praktek. Kalau teorinya saja salah, itu tidak mendukung kepada praktek yang benar. Ya, jadi ilmu yang terpenting. Tetapi yang saya tangkap lagi, kalau terkait dengan bagaimana hidup
selamat hidup dunia akhirat, atau bahasanya Mas Rahmat tadi, bagaimana mulia hidup dan akhirat. Itu dasarnya dengan ilmu. Tapi ilmu apa ini? Apa ilmu matematika? Bukan. Apakah ilmu fisika? Bukan. Apakah ilmu biologi? Bukan. Apakah ilmu apa ini? Ya, ini yang kemudian nanti terkait kepada hadis yang lain yang mengatakan carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Ilmu yang mana? Ilmu perdagangan? Bukan. Ilmu politik? Bukan. Ilmu ekonomi? Bukan. Ilmu apa? Tata negara? Bukan. Ilmu apa? Nah, ini yang jarang jarang sampai ke eksplorasi yang detail yang dalam. Ya, ini deh. Yang kemudian saya pahami dan menurut kesimpulan saya itu bisa saja salah, tapi bisa juga benar. Coba dicermati, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Ilmu yang dimaksud bahwa untuk mencapai dunia dan akhirat, untuk mencapai kehidupan yang mulia, tuntutlah itu meskipun ke negeri Cina. Itu adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ketuhanan yang Maha Esa, ilmu tentang Pancasila, sila pertama. Itu yang mendasari seluruh kesuksesan hidup. Itu seluruh yang bisa mendasari seluruh kemuliaan kehidupan, entah di dunia maupun di akhirat. Itu satu-satunya ilmu yang bisa menjamin keselamatan, kemuliaan seseorang, atau beberapa orang, atau banyak orang, kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Ilmu itu, hanya ilmu itu. Bukan ilmu manajemen bisnis, bukan. Bukan ilmu tentang motivasi bisnis, bukan. Bukan ilmu tentang strategi manuver politik, ekonomi, sosial, budaya, Hamnas, bukan. Itu semua adalah bangunan-bangunan yang harus diletakkan di atas ilmu yang menjadi fondasi. Apakah itu? Yaitu ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu sila pertama Pancasila, ilmu tauhid yang disebut sebagai substansinya agama, esensinya setiap agama, yang disebut sebagai usuluddin, fondasi primer agama. Semua menjadi bangunan yang indah pada saat berdiri di atas fondasi itu. Tetapi semua akan menghancurkan pada kondisi-kondisi tertentu pada saat tidak diletakkan bangunan itu di atas fondasi yang semestinya. Fondasi itu yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan para rasul, seluruh para utusan-utusan Tuhan. Esensi, substansi ada pada tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Pada saat seseorang itu di dalam dirinya ada penghayatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, dia menjadi politikus akan menjadi politikus yang bermoral, sehingga tidak merusak. Saat dia menjadi ekonom yang bermoral, sehingga tidak merusak. Kalau dia menjadi pegawai perpajakan, dia akan menjadi pegawai yang bermoral, sehingga tidak merusak. Kalau dia menjadi pemain sepak bola, dia menjadi pemain sepak bola yang bermoral, sehingga tidak merusak. Pada saat dia menjadi suami yang bermoral, istri yang bermoral, orang tua yang bermoral, anak-anak yang bermoral, pejabat yang bermoral, rakyat yang bermoral. Syarat primernya adalah di dalam dirinya ada eksistensi ketuhanan yang Maha Esa. Ada tauhid. Jadi itu ilmu yang merupakan dasar dari seluruh kemuliaan. Ya, tapi kalau yang sering saya dengar yang tersosialisasi ke masyarakat, gitu kan, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, kan bisa ilmu sembarang, ya, ilmu perdagangan lah, ilmu politik, ilmu demokrasi, ilmu macam-macam. Tetapi ya saya dulu juga punya pemahaman seperti itu. Tapi setelah kemudian terus berproses, belajar dan meniti pengalaman hidup,
saya bisa menyimpulkan, bukan sembarang ilmu yang sehingga kenapa meskipun dari Jazirah Arab sampai kemudian ke Cina harus dilakukan bila perlu demi ilmu itu, karena ilmu itu luar biasa dahsyatnya, bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan ilmu ketuhanan yang Maha Esa itu pada saat dia mengikat kepada jiwa kita, maka nilai-nilai ketuhanan akan ada dalam diri kita. Sehingga Tuhan Maha Kuasa bukan hanya kepada hal-hal yang di luar dirinya, tapi juga Tuhan Maha Kuasa terhadap dirinya. Ya, kita sering mengatakan Tuhan Maha Kuasa, ya. Tapi pertanyaannya, dirimu yang menguasai siapa? Egomu sendiri, dirimu sendiri, atau Tuhan? Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, buktikan dalam diri kita. Apakah Tuhan Maha Kuasa terhadap keinginan saya? Apakah kekuasaan Tuhan menguasai kehendak saya? Apakah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu menguasai diri saya? Apakah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa itu menguasai ego saya? Itu pertanyaan yang sangat strategis yang jarang kita dapat di masyarakat. Biasanya kita bahas Tuhan yang Maha Esa, oh ya, Tuhan yang menciptakan, menguasai alam semesta, menguasai bumi, langit, matahari, dan lain-lain. Tapi bukan itu pertanyaan strategisnya. Itu semuanya sudah paham. Semua sudah clear. Pertanyaan strategisnya adalah, ya, salah satu penerapan ilmu tauhid praktis, coba tanyakan pada diri kita. Apakah kita yakin Tuhan Maha Kuasa? Kalau jawabannya ya, taruh pertanyaan kedua. Apakah diri saya sudah dikuasai oleh kekuasaan Tuhan? Atau ya, Tuhan Maha Kuasa, tapi terhadap di luar diri saya. Kalau diri saya, ya saya sendiri yang menguasai. Ya. Ilmu inilah yang bisa menjamin seseorang itu selamat, sejahtera, sentosa, mulia, dunia maupun akhirat. Bukan ilmu yang lain. Orang bisa tidak mengerti ilmu matematika, tapi dia mengerti ilmu tentang tauhid, kemudian dihidupkan dalam dirinya, itu bisa menjamin kesejahteraan, kedamaian hidupnya. Tapi sepandai-pandai orang di dalam ilmu-ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu politik, tetapi tidak dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan menjadi sangat pandai, tetapi moralnya dikhawatirkan. Karena apa? Karena ilmunya dipakai oleh egonya, bukan dipakai dilandasi dengan nilai-nilai moral dan spiritualitas, religiositas, ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lebih begitu, Mas Rahmat. Jadi bagaimana meraih hidup mulia dunia akhirat? Yang primer adalah mari kita perdalam ilmu tauhid kita, sehingga kita bisa mendudukkan diri kita ini sebagai makhluk dan hamba Tuhan. Tuhan sebagai Sang Maha Guru, dan kita adalah murid-murid yang tengah dididik dengan segala kasih sayang dan kekuasaannya. Pada saat kita rela dengan Tuhan, pada saat kita rela dengan kekuasaan Tuhan, pada saat kita punya ilmu tauhid itu, dan kita bisa rela dikuasai oleh Tuhan, kita ridho terhadap Tuhan, maka otomatis Tuhan akan meridhoi kita. Dan sukseslah kehidupan ini, dunia maupun akhirat. Kaya atau miskin, sakit atau sehat, jomblo apa berumah tangga, itu aksesoris saja. Yuk, kami apa ya? Berarti sopo bos untuk ya. Masa ronde ketiga? Opo? Ketiga. Yuk. Ya, ketiga. Penelpon ketiga. Tri, ya. Bahasa Londonya tri. Baik, di istri ya, warna istri ya. Oh, istri. Tri, ya, tri. Istri. Istri berarti? Iya, berarti istri kan? Istri ada tiga. Katanya Mas Tiko gitu. Istri kok satu, istri ya tiga lah. Iya, kan istri. Not itu.
Iya. Oke, Light Audience, kami undang lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan sharing di malam ini di 0213983595. Penelpon yang ketiga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Akbar di Jakarta. Silakan Akbar. Assalamualaikum Siwo. Mas Gas, tolong dibantu nggak? Ya, baik. Oke. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya naik turun. Oh iya maaf. Mengutip dua lagu nih apa? Judul lagu? Enggak, sairnya. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan hatimu ku merasa, dan apa? Bentar dulu. Ya. Dengan matamu ku memandang. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah lupa tuh bukan lagu Andra Backbone. Ya. Itu ada lagi apa? Ya bertanya bagaimana memfungsikan indera-indera itu agar selalu dalam bimbingannya. Ya. Satu lagi, keinginan adalah sumber kesengsaraan. Oke. Sedangkan Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Ya, bagaimana pendapat itu? Baik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menangkap ya, Siwo ya? Bisa mungkin dibantu deh. Oke. Jadi mengoptimalkan indera itu ya untuk tentunya dalam hal yang positif ya. Halo. Ya, Siwo. Bisa diulang pelan-pelan? Iya, mengoptimalkan indera. Jadi mata, telinga, mulut, dan semua panca indera kita, ya agar lebih dekat kepada Allah. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu agak-agak sama-samar tadi itu pertanyaan yang kedua itu dari Bung Akbar tadi. Kalau tadi yang pertama apa dengan mata ku memandang. Dengan matamu ku memandang gitu. Dengan matamu ku memandang, dengan telingaku mendengar, dengan apa tadi ya? Mulutku berbicara. Pokoknya lagu dari Andra and the Backbone deh. Saya juga lupa sairnya. Saya kebetulan nggak tahu lagi itu. Saya tahu cuma lupa saya. Kau adalah jantungku. Kau adalah hatiku. Jiwaku gitu ya? Iya, kau adalah jiwaku. Kira-kira begitu. Ya, semuanya itulah, seputar itulah. Lagu. Ya. Kau adalah. Ya, terima kasih. Yang terakhir kayaknya saya bisa mencatat begini. Baik. Keinginan adalah sumber kesengsaraan, sedangkan Allah sumber kebahagiaan. Bagaimana mensikapi? Bagaimana tanggapan terhadap hal itu? Kalimat itu gitu ya? Ya. Ya, terima kasih. Anda tidur, semoga. Tidur. Tadi maksud apa ya? Akbar. Mas Akbar. Ya, Mas Akbar, terima kasih. Kayaknya ini baru masuk pertama kali dia ya. Saya tidak punya memori tentang Mas Akbar ini. Mungkin dulu pernah, mungkin saya lupa. Tapi yang saya ingat lama saya juga nama ini bisa masuk dalam on air. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ungkapan dengan matamu lah aku memandang, dengan hatimu aku merasa. Itu bentuk penyatuan saja ya. Kemudian juga kalau kau adalah jantungku, kau adalah jiwaku, kau sempurna gitu ya. Apalagi gitu ya. Ya saya lupa ingat aja ada lagi ya gitu ya. Yang bisa saya komentari adalah itu adalah sebuah kalimat yang
Kalau dikaitkan dengan muda-mudi, itu biasanya kalimat asik masyuk. Ya, kalimat nada-nada yang berkisah tentang cinta, itu biasanya begitu. Wahai angin, sampaikan salamku. Mana bisa angin menyampaikan salam. Tapi karena itu memang kalimat-kalimat ungkapan, kedekatan, ungkapan kasih sayang, ya kita harus dudukkan kalimat itu sebagai kalimat yang metafor, kalimat sametan, kalimat yang bukan kalimat eksak, bukan kalimat formal, tapi kalimat-kalimat yang menimbulkan kepada sesuatu makna tertentu. Ya, kalau terkait dengan kalimat tadi, dengan mataku aku memandang, itu bentuk penyatuan saja. Tinggal mu-nya itu ditujukan ke siapa. Ada seorang murid, ya, yang dia itu sangat takzim, hormat kepada gurunya. Ya, maka dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan dari kata-kata gurunya. Dia memandang dengan bagaimana sang gurunya biasa memandang. Dia memandang dengan cara-cara bagaimana cara sang guru itu memandang. Dia merasakan sesuatu sebagaimana sang gurunya mengajarkan bagaimana dia harus merasa. Ungkapan itu bisa antara seorang murid dengan guru yang sangat dihormatinya. Dengan matamu aku memandang. Dia tidak berani, dia tidak tertarik, dia tidak punya keinginan untuk menggunakan cara-caranya sendiri. Tapi dia gunakan cara-cara yang diajarkan oleh guru yang sangat dihormatinya. Kau adalah jantungku dan kau adalah jiwaku. Jadi saya berani berkorban, saya berani mati deh ketimbang guru saya yang mati, misalnya seperti itu. Saya berani berkorban jiwaku karena jiwamu adalah jiwaku. Tapi biasanya kan ini kalau muda-mudi, ya kalimat apalagi, ya beginilah. Jadi tergantung kalimat ini kita gunakan, kita fungsikan untuk apa. Kalau kita fungsikan sebagai penghamba Tuhan, maka kalimatmu di situ semua tujuannya adalah kepada Tuhan. Dengan matamu lah aku memandang. Kalau dalam riwayat hadis itu diceritakan kalimat verbanya yang lebih begini. Pada saat seorang itu menghamba kepadaku, mendekat kepadaku, dan dia mencintaiku sehingga cintaku jatuh kepadanya, maka pada saat dia telah menerima cintaku, dengan mataku lah manakala dia melihat, dengan telingaku lah manakala dia mendengar, dengan lisanku lah manakala dia berucap. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu bentuk penyatuan saja. Jadi pada saat seseorang sudah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian di sana ada penyatuan kehendak, ada penyatuan keinginan, ada penyatuan keindahan, ada penyatuan kebijakan. Jadi sifat-sifat Allah itu sudah dihayatkan di dalam dirinya, sehingga dia mempunyai sifat ilahiyah. Maka dengan matamu lah aku memandang, dengan telingamu aku mendengar. Kau adalah jantungku dan kau adalah jiwaku. Di kumisku ada kamu, di dadaku ada kamu. Aku makan ingat kamu, aku tidur ingat kamu. Ya, itu bahasa-bahasa cinta. Itu kalau kita masukkan ke dalam bahasa seorang penghamba Tuhan, itu akan bernilai tauhid. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, itu bisa bernilai bernilai syirik. Karena apa? Karena kita membiarkan dominasi diri kita itu kepada selain Tuhan.
Kepada siapa? Kepada yang dicintainya itu. Kepada siapa? Ya kepada pacarnya itu. Kepada siapa? Kepada suaminya, kepada istrinya, kepada siapa. Bukan kepada Tuhan dan hierarki tangan-tangan Tuhannya. Itu yang bisa saya komentari tentang kalimat itu. Jadi kalimat itu masih bisa kita gunakan pada saat kita punya ilmu tauhid, maka kalimat itu menjadi benar. Tapi tanpa tauhid, kalimat itu menjadi sangat berbahaya. Bisa menjadi syirik bahkan. Nah, kemudian bagaimana menfungsikan indera agar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Ya, indera itu tidak berdiri sendiri. Indera itu disetel, dia mau beraktivitas apa, itu tergantung kepada komando dari pikiran kita. Jadi, apa yang mau saya lihat, apa yang saya mau dengar, itu tergantung kepada perintah yang ada di kepala kita. Di sana ada pusat kontrol, syaraf-syaraf kontrol di sana yang mengontrol aktivitas kita. Ya, jadi indera itu hanyalah budak. Mau kita bawa kemana indera itu? Tergantung pikiran kita mau kemana. Tapi jangan lupa bahwa pikiran itu juga budak. Pikiran hanya menyampaikan kehendak. Kehendak itu adanya ada di dada, bukan di kepala. Ada di hati, ada di nafas atau di nurani. Itu yang dia punya kehendak bebas. Kalau nurani kehendaknya selalu mengajak kepada kebenaran dan Tuhan, sementara nafas selalu mengajak kepada kesenangan dan egoisme. Nah, setelah ada kehendak, baru kehendak itu memanage kepala kita, otak kita, syaraf-syaraf kita, syaraf kontrol kita, kemudian menyampaikannya kepada indera dan fisik yang lain. Jadi bagaimana untuk menfungsikan indera agar efektif dalam rangka sebagaimana fungsinya, ya kita harus menuju ke sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya adalah siapa yang punya kehendak. Apakah yang punya kehendak itu pikiran? Bukan. Pikiran hanya menyampaikan kehendak. Yang punya kehendak adalah jiwa kita, spiritual kita, hati kita. Yang di dalam hati, di dalam spiritual itu di sana ada unsur nafsu dan ada unsur nurani. Nafsu selalu mengajak kepada dirinya secara egois, nurani selalu mengajak kepada Tuhan bersama-sama. Kalau nurani selalu mengatakan, mari kita selamat, menang bersama-sama. Kalau nafsu mengatakan, hanya aku yang harus jadi yang paling menang. Harus aku juaranya. Ya, begitulah. Nah, bagaimana cara kita menfungsikan indera secara efektif? Benahi manajemen kehendak. Manage kehendak dengan sebaik-baiknya. Itu kembali lagi. Ilmu untuk itu adalah ilmu tauhid. Ilmu untuk manajemen kehendak itu hanya ada pada ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ada pada sila pertama dari Pancasila kita. Ya, di ilmu ekonomi tidak ada itu. Di ilmu politik tidak ada itu. Di ilmu eksak tidak ada itu. Di ilmu yang lain tidak ada itu. Bagaimana untuk memanage kehendak? Adanya hanya pada ilmu tauhid, ilmu ketuhanan yang Maha Esa, ilmu Pancasila, sila pertama. Itu. Kalau kita gagal memanage kehendak, ya maka keinginannya menjadi sembarang, semau gue, sehingga pikirannya juga sembarang, semau gue, yang penting aku senang, orientasinya hasil, maka inderanya akan dikontrol oleh komandan yang semua gue. Ya, sebagaimana suara kehendak dan keinginan yang semua gue itu. Jadi lagi-lagi sumbernya ada pada bagaimana kita mau berproses menuju kesejahteraan diri. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Itu ilmu yang mendasari kesuksesan seluruh sektor kehidupan, apapun, pribadi, sosial, komunitas, bangsa, ataupun umat secara universal. Ya, dan itulah fungsi para nabi diutus, para rasul diturunkan dan kitab suci diberikan kepada kita. Terus terkait dengan kalimat terakhir,
keinginan adalah sumber kesengsaraan, sedangkan Allah sumber kebahagiaan. Kalimat kedua saya kira tidak ada masalah bahwa Allah sumber kebahagiaan. Ya. Nah, kalimat pertama kayaknya perlu kita cermati lebih sedikit lebih cerdas. Keinginan sumber kesengsaraan. Nah dulu kita lihat dulu keinginan yang bertauhid atau tidak. Kalau keinginan yang dia sudah dimiliki oleh nurani dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religius, keinginan itu menjadi pendorong yang luar biasa untuk mendekat kepada sumber kebahagiaan. Jadi keinginan itu sesuatu yang bisa mempunyai dua kemungkinan. Dengan keinginan seseorang bisa hancur kalau salah memanage keinginan, tapi dengan keinginan juga seseorang bisa melejit jauh menuju kebahagiaan yang bermutu kalau keinginan itu dimanage dengan ilmu kemanusiaan dan ilmu ketuhanan. Ya kayaknya begitu. Jadi kalau keinginan sumber kesengsaraan, ya adalah itu keinginan yang lepas dari kuasa Tuhan, lepas dari kekuasaan Tuhan ikut mengatur keinginan itu. Kekuasaan yang lari dari Tuhan itu pasti menyengsarakan. Itu sebagai sumber kesengsaraan, ya. Tapi kalau keinginan yang dia diletakkan di bawah naungan kekuasaan Tuhan, yang diletakkan di bawah kebijakan Tuhan, yang diletakkan keinginan itu di dalam nilai-nilai ketuhanan, dalam nilai-nilai penghambaan, maka keinginan itu merupakan power yang luar biasa untuk mempertinggi mutu kehidupan kita. Kayaknya begitu. Jadi yang bisa saya komentari, keinginan adalah sumber kesengsaraan. Kita lihat dulu konteksnya, karena bisa jadi tidak begitu, meskipun bisa jadi begitu. Kemudian kalimat kedua, sedangkan Allah adalah sumber kebahagiaan. Ya, ini kayaknya nggak perlu dikomentari karena jelas. Bagaimana agar keinginan itu dekat dengan sumber kebahagiaan, yaitu Allah, ya kita harus manage dengan ilmu ketuhanan.